Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tentang kitab Rawdatul Talibin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah rahmatal abrar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian ke-40 dari kitab tersebut. Kita akan melihat poin-poin penting yang ada di dalam kitab ini sebagai pembelajaran untuk kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah tentang peminta-minta. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab ini adalah barang siapa meminta-minta padahal ia memiliki makanan pokok untuk satu hari, itu sama halnya telah merampok orang-orang lemah dan miskin. Mari kita dengarkan penjelasan poin penting yang dikasih highlight oleh Al-Imam Al-Ghazali ini. Al-Imam Al-Ghazali memulai kitab tentang peminta-minta ini dengan mengatakan, barang siapa meminta padahal dia memiliki makanan pokok untuk satu hari, itu sama halnya telah merampok orang yang lemah dan miskin. Penjelasan ini harus kita jabarkan sedemikian rupa untuk bisa mendapatkan pesan-pesan pentingnya. Barang siapa berniat mencari akhirat, Allah akan menempatkan kekayaannya di dalam hati dan menjadikan sebagai orang kuat, sementara dunia akan mendatanginya dengan suka rela. Dan siapa yang bertujuan mencari dunia, maka Allah akan meletakkan kepakiran di depan matanya. Kekuatan di depan matanya, kekuatan dan urusan pun akan tercerai-berai. Tidak ada dunia yang datang kepadanya selain yang sudah ditentukan untuknya. Barang siapa membuat perhatiannya menjadi satu, Allah akan mencukupinya dalam urusan dunia maupun akhirat. Barang siapa yang perhatiannya bercabang-cabang, maka Allah tidak peduli di lembah manakah ia akan binasa. Seluruh dunia dari awal hingga akhir tidak bisa menyamai satu kesedihan. Terlebih umurmu yang pendek, sementara dunia yang kau raih hanyalah sedikit. Selain itu, barang siapa ridha terhadap apa yang telah dibagikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, maka Allah akan memberkahi apa yang telah dianugerahkan dan melapangkannya. Siapa yang tak mau meminta-minta, artinya dia tidak mau meminta-minta, berarti ia telah diberi anugerah yang terbaik. Kenapa demikian? Orang yang minta-minta itu biasanya di dalam jiwanya ada jiwa peminta-minta. Artinya bukan tidak boleh minta, tapi kalau sudah meminta-minta itu artinya ada kepakiran, ada keinginan untuk mendapatkan
bantuan padahal dia mampu untuk tidak minta-minta. Orang yang minta-minta, yang tidak ada hajat dengan apa yang dia miliki, seolah-olah dia telah merendahkan dirinya. Maka Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita yang tadi di awal disebutkan bahwa siapa yang meminta-minta padahal dia memiliki makanan pokok untuk satu hari itu, maka itu sama dengan merampok. Artinya ketika ada makanan yang akan kita makan, itu berarti kita akan menerima dengan sebaik-baiknya apa yang kita punya. Nah, dengan kita memiliki apa yang kita punya itu, kita akan terhormat di dalam melakukan apapun. Artinya jangan sampai kita terlalu cepat untuk menjadi orang yang meminta-minta. Karena itu akan bermasalah di dalam kehidupan kita. Maka Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan penjelasannya, siapapun yang kau butuh terhadapnya, maka rendahlah engkau di hadapannya. Siapapun yang kau butuh terhadapnya, maka rendahlah engkau di hadapannya. Ketika kita membutuhkan seseorang untuk tempat kita meminta, seolah-olah kita itu adalah orang yang telah merendahkan diri kita. Kenapa demikian? Karena memang orang yang sudah butuh itu biasanya akan mencoba mendekati dengan apa yang dia butuhkan, sehingga itu akan menyebabkan kita akan rendah di hadapannya. Misalnya, seringkali ketika kita dikasih sesuatu, kita seolah-olah rendah di hadapannya. Kita seakan-akan tidak dihargai ketika orang itu memiliki jiwa-jiwa seperti itu. Jika engkau ingin hidup bebas, kata Imam Al-Ghazali, jangan membiasakan untuk berharap kepada orang lain. Jadi kita ketika mau bebas, itu ya sudah, jalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Jalani kehidupan dengan seakurat-akuratnya. Nikmati apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah meminta kalau kita masih mampu untuk melaksanakan dengan cara tidak meminta. Dan jangan membiasakan diri untuk berharap kepada orang lain. Dan teguhlah dalam sifat qanaah. Lantas bagaimana bisa orang bebas mencari murid, merendahkan diri kepada hamba, sedangkan ia telah menemukan segala yang dia inginkan dari sisi Tuhannya. Sekiranya seorang mengerti apa yang ada dalam tindakan meminta-minta, maka tak seorang pun yang akan melakukan tindakan tersebut. Sebaliknya, andaikan orang-orang yang mengetahui apa yang terdapat dalam hak-hak orang meminta-minta, tentulah mereka tidak akan pernah menolak orang yang meminta kepadanya. Dan ada seorang pun yang meminta hajat kepada seorang, dikabulkan atau tidak, melainkan harga dirinya telah jatuh selama 40 hari. Maka bukan tidak boleh meminta, tapi ketika meminta itu menjadi tren, ketika meminta itu menjadi pengharapan satu-satunya kepada manusia, maka pada hakikatnya kita telah merendahkan diri kita di hadapan orang tersebut. Maka para pemirsa, berusaha terbaik untuk kehidupan kita. Jalani kehidupan dengan kesyukuran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmati yang Allah berikan, jangan membiasakan diri untuk meminta-minta terus-menerus. Kehidupan ini harus kita jalani dengan syukur dan sabar. Ketika kita bersyukur, Allah akan menambah. Ketika kita kufur, Allah akan menyiksa kita. Ketika kita bersabar tentang ujian, maka itulah sungguhnya hakikat kehidupan kita untuk kebaikan kita. Maka sekali lagi, jangan biasakan diri meminta-minta. Semoga bermanfaat pesan Imam Ghazali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.